panjenengan Coast Guard-nya belum ini ya. Segera ini saya dorong nih Pak, saya dibalik Pak, Badan Legislatif. Jadi saya akan dorong undang-undangnya itu kan sudah ada tuh, undang-undang yang terbaru yang baru 2024 kemarin Pak. Nah, kita tinggal turunannya aja, tinggal presiden, PP-nya, terus ininya, terus dari menteri juga. Jangan lama, karena Kamla itu angkatan laut Pak. Dia lebih ke unsur pertahanan, tapi juga fungsi keamanan juga sama dengan polisi. Kalau air itu keamanan sesuai undang-undangnya keamanan itu. Makanya nggak bisa ke keselamatan karena yang belajar keselamatan bukan ya, dari Coast Guard, KPLP. Komandan ini yang Iya. Kalau terus yang kedua untuk panjenengan juga, karena sekarang ini pandangan masyarakat internasional terhadap Indonesia itu di pariwisata, di destinasi pariwisata terutama pantai dan sebagainya itu tidak ada jaminan keselamatan. Kemarin kan yang di Rinjani ini meninggal basarnas selamat, terus yaitu terus kemarin yang tenggelam kapal yang terbalik yang di Bali kan Pak, itu juga tidak ada yang tolong. Nah, sekarang saya tidak ke panjenengan ya, karena panjenengan harus tunjukkan sebagai Coast Guard begitu ada ini jangan yang nolong itu kebanyakan nelayan, tapi kita nanti saya ditelepon panjenengan dan saya akan promosikan panjenengan bahwa panjenengan sudah melaksanakan ini dengan baik. Karena kenapa kok saya lebih konsen ke Coast Guard-nya ke KPLP, karena KPLP itu ada di 600 pelabuhan yang ada di Indonesia. Sedangkan Kamla nggak ada Pak. Kamla hanya pada pos-pos tertentu, nggak lebih dari 30 pelabuhan. Panjenengan ratusan pelabuhan ada KPLP itu. Saya kebetulan ingin melihat langsung ya pelayanan daripada penyeberangan ya, dari baik kapalnya maupun pelabuhannya untuk antisipasi masyarakat yang sekarang ini lagi eventnya liburan sekolah. Jadi ini harus bisa dilancarkan ya, dan tentu liburan sekolah ini kan anak-anak sekolah ini generasi emas yang harus betul-betul dilindungi oleh pemerintah ya, oleh negara terutama dari pemerintah ya, bersama-sama dengan DPR juga untuk supaya mereka bisa nyaman, aman, dan selamat. Kapal yang ada di Ketapang Gilimanuk ini sudah dihitung dari sisi stabilitasnya. Jadi kemampuan daripada kapal-kapal itu sudah terukur. Dan yang tahu persis adalah dari pihak Kejabat Darat, KSOP. Pak KSOP ini tahu banget masalah itu. Jadi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir sih dengan adanya cuaca buruk itu. Tapi pasti kalau cuaca buruk itu tidak bisa diatasi karena diatasi oleh kapal. Karena ada keterbatasan kemampuan daripada kapal itu sendiri kan. Kalau ini sangat membahayakan ya tentu akan diberhentikan untuk sementara. Nah, untuk sementara ini pasti akan terjadi kemacetan, tapi tidak terlalu lama. Jadi ini biasanya arus itu muncul biasanya hitungannya hanya jam. Dengan adanya penambahan ketinggian daripada Laut Selatan dibanding ketinggian dari Laut Jawa, itu akan terjadi aliran. Nah, aliran itu biasanya kalau sudah terjadi gelombang tinggi, kalau itu terjadi perubahan sehingga alur ini bertabrakan itulah yang mengakibatkan gelombang. Jadi ini biasanya gitu ya Pak. Ya, itu dasarnya pasang surut. Jadi ini yang ini pasti akan terjadi, tapi itu tidak berlangsung lama. Biasanya hanya 2 jam, 3 jam selesai. Betul ya Pak? Ya, kecuali kalau ada angin yang kuat dan sebagainya,
yang tidak bisa diantisipasi oleh kapal itu karena kan ada batasan kemampuan.